Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kitrin Kampratiwi dengan NIM A1J22339. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 artikel yang sudah saya review sebelumnya dengan menggunakan 3 kajian. Kajian yang pertama yaitu kajian pragmatik dan sastra, dan kajian yang kedua yaitu kajian pragmatik dan semantik, dan kajian yang terakhir adalah kajian pragmatik dan sosiallinguistik. Yang pertama yaitu kajian pragmatik dan sastra. Di sini saya mengambil artikel yang berjudul Nilai-nilai kehidupan naskah drama monolog Marsinah menggugat karya Ratna Sarumpait dalam kajian pragmatik. Yang pertama, pendahuluan. Artikel ini menyuarakan kegelisahan dan perjuangan tokoh Marsinah dalam memperjuangkan keadilan bagi buruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam naskah tersebut melalui pendekatan pragmatik dengan fokus pada nilai moral, sosial, dan religius. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Analisis nilai-nilai kehidupan dalam naskah monolog Marsinah menggugat karya Ratna Sarumpait mengungkapkan beberapa nilai penting yang terkandung dalam karakter Marsinah. Nilai yang pertama yaitu nilai pantang menyerah. Di sini Marsinah digambarkan sebagai sosok yang gigih meskipun hidup dalam kemiskinan. Dan nilai yang kedua yaitu nilai kritis dan keberanian. Marsinah menunjukkan keberanian dan pemikiran kritis terhadap perilaku yang tidak adil terhadap rakyat kecil. Nilai yang ketiga yaitu nilai perjuangan dan hak keadilan. Di sini Marsinah berperan sebagai pembela kaum buruh yang teraniaya. Dan nilai yang terakhir yaitu nilai keikhlasan, di mana Marsinah ini mencerminkan keikhlasan dalam menghadapi berbagai tantangan hidupnya. Jadi, dapat disimpulkan, pendekatan pragmatik dalam monolog ini menyampaikan nilai-nilai kehidupan yang dapat diambil dari karakter Marsinah, seperti nilai kegigihan, keberanian, perjuangan, dan keikhlasan. Nilai-nilai tersebut mengajarkan pentingnya ketekunan dan sikap proaktif dalam memperjuangkan hak-hak buruh dan rakyat kecil. Artikel yang kedua yaitu Deixis dalam film Guru-Guru Gokil Analisis Pragmatik. Pada bagian pendahuluan yaitu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis deixis dalam film Guru-Guru Gokil, sebuah film Indonesia yang memiliki relevansi dengan kajian pragmatik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analisis. Proses penelitian terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu persiapan, di mana penulis mencari data yang relevan. Yang kedua yaitu pengumpulan data dengan mengunduh film, menandai bagian film, dan mencatat data yang diperoleh. Dan yang terakhir adalah analisis data. Hasil dan pembahasannya yaitu penelitian ini mengidentifikasi 5 jenis deixis yang terdapat dalam film Guru-Guru Gokil. Yang pertama yaitu deixis persona. Terdapat 571 data yang menunjukkan penggunaan deixis persona yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori pertama, kategori kedua, dan kategori ketiga. Yang kedua yaitu deixis tempat. Ditemukan 16 data dengan contoh penggunaan seperti di sini, di situ. Dan yang ketiga yaitu deixis waktu. Terdapat 8 data, termasuk istilah seperti kemari, dulu, dan sekarang. Dan yang keempat yaitu deixis wacana. Ditemukan 5 data yang menunjukkan rujukan kepada bagian tertentu dalam wacana, dengan penggunaan kata-kata seperti beginilah, demikianlah. Dan yang terakhir yaitu deixis sosial, yaitu terdapat 6 data yang mencerminkan perbedaan sosial dalam penggunaan bahasa, misalnya dalam pilihan kata yang menunjukkan kesopanan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menemukan 606 buah deixis yang terdiri dari 5 jenis deixis. Yang pertama yaitu deixis persona, terdapat 571 data. Yang kedua yaitu deixis tempat, terdapat 16 data. Deixis waktu, terdapat 8 data. Deixis wacana, terdapat 5 data. Dan deixis sosial, terdapat 6 data. Deixis persona mendominasi menunjukkan pentingnya penggambaran karakter dalam konteks komunikasi. Penelitian ini menekankan bahwa deixis tidak hanya berfungsi dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga dalam karya sastra seperti film untuk memperkaya pemahaman pragmatik. Yang kedua yaitu kajian pragmatik dan semantik. Di sini saya mengambil judul tentang penghinaan Ustadz Maher At-Tuwailibi terhadap Habib Lutfi bin Yahya dengan kajian semantik dan pragmatik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ujaran umma dari sudut pandang semantik dan pragmatik, serta memberikan kontribusi pada pemahaman linguistik forensik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengkaji ujaran umma terhadap Habib Lutfi bin Yahya di akun Twitter umma. Data penelitian diperoleh dari tangkapan layar cuitan di Twitter yang dianalisis menggunakan teori semantik dan pragmatik. Penelitian ini menganalisis ujaran Ustadz Maher At-Tuwailibi atau Umma terhadap Habib Lutfi bin Yahya atau HLY dari perspektif semantik dan pragmatik. Yang pertama yaitu analisis semantik. Ujaran Umma, ia tambah cantik pakai jilbab kayak Kiai Banser ini ya. Kata-kata tersebut mengandung kata-kata yang berkonotasi feminim seperti cantik dan jilbab, yang umumnya diasosiasikan dengan perempuan.
Meskipun tidak menyebut nama HLY secara eksplisit, adanya foto HLY yang diunggah bersamaan dengan cuitan tersebut memperkuat asosiasi ini. Yang kedua yaitu analisis pragmatik. Secara pragmatik, pernyataan tersebut tampak ditunjukkan untuk menyudutkan Nahdlatul Ulama, terutama Kiai dan Banser. Penggunaan frasa Kiainya Banser menunjukkan adanya penekanan pada perbedaan pandangan antara umat dan organisasi tersebut. Emotikan senyuman di akhir kalimat dapat diartikan sebagai nada sinis atau meremehkan. Yang ketiga yaitu implikasi hukum. Ujaran Umma dianggap melanggar pasal 45 ayat 2 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, yang mengatur tentang penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi, dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa ujaran umma memiliki makna yang merugikan dan melanggar hukum, serta menunjukkan potensi penghinaan terhadap HLY dan organisasi yang diwakilinya. Artikel yang kedua yaitu pola asuh orang tua toxic parent pada anak di YouTube In Middle of the Black Hole dalam kajian semantik dan pragmatik. Artikel ini membahas perilaku orang tua yang disebut toxic parent, itu orang tua yang cenderung mengekang dan menyakiti anak-anak mereka baik secara verbal maupun non-verbal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna kontekstual, konteks tindak tutur, dan proses tindak tutur yang terdapat dalam video di YouTube yang berjudul In Middle of the Black Hole. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis pola asuh orang tua toxic parent, dan data yang digunakan berupa kata, frasa, dan kalimat. Sumber data yaitu diperoleh dari video YouTube, teknik pengumpulan data yaitu melalui dokumentasi dari video yang relevan. Hasil dan pembahasannya yaitu penelitian ini menemukan adanya makna kontekstual dalam video tersebut serta tindak tutur dan konteks tutur yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Setiap kalimat yang diucapkan orang tua cenderung menyakiti hati anak dan menciptakan suasana yang menekan. Yang pertama yaitu makna kontekstual. Dalam interaksi antara orang tua dan anak terdapat ungkapan yang menunjukkan perasaan dan tekanan yang dialami oleh anak. Misalnya ungkapan yang menunjukkan panjangnya pembicaraan mencerminkan keinginan orang tua untuk menegur anak. Kalimat yang membandingkan anak dengan saudara atau teman menunjukkan pola asuh yang tidak sehat yang dapat menyebabkan anak merasa tidak berharga. Dan yang kedua yaitu tindak tutur. Tindak tutur terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tindak tutur lokusi, di mana ungkapan yang digunakan oleh orang tua untuk memberikan instruksi atau mengingatkan anak seringkali dengan nada yang penuh tekanan. Yang kedua yaitu tindak tutur ilokusi, di mana respon anak terhadap pernyataan orang tua meskipun terkadang tidak diungkapkan secara verbal. Dan yang terakhir adalah tindak tutur perlokusi, di mana dampak emosional yang dirasakan oleh anak akibat tuturan orang tua yang seringkali menimbulkan rasa sakit atau tekanan. Poin yang ketiga yaitu konteks tindak tutur. Konteks fisik dan psikologis yang melatar belakangi komunikasi antara orang tua dan anak sangat mempengaruhi makna yang diterima oleh anak. Misalnya nada marah mempengaruhi cara anak merespon dan merasakan interaksi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang tidak sehat ini berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak, menciptakan jarak emosional dan trauma yang berkepanjangan. Penelitian ini menegaskan bahwa pentingnya kesadaran orang tua terhadap dampak dari kata-kata dan tindakan mereka dalam membentuk lingkungan yang mendukung bagi anaknya. Kajian yang ketiga yaitu kajian pragmatik dan sosiolinguistik. Di sini saya mengambil artikel dengan judul Variasi Bahasa Iklan Secara Offline di Malaka dalam kajian sosiolinguistik. Pada bagian pendahuluan menjelaskan bahwa artikel ini membahas fenomena variasi bahasa dalam iklan offline di Kabupaten Malaka. Iklan merupakan media komunikasi yang bertujuan untuk mempromosikan produk dan menarik perhatian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variasi bahasa yang digunakan dalam slogan iklan serta memahami dampaknya terhadap pemahaman masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis variasi bahasa dalam slogan iklan offline di Kabupaten Malaka, dan data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi yang melibatkan pengamatan langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data tertulis yang lengkap dan sah. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil dan pembahasannya, yaitu penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk variasi bahasa dalam slogan iklan offline di Kabupaten Malaka, yang mencakup penggunaan bahasa Latin, Tetum, Dawan, dan Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi bahasa dalam iklan semakin beragam, namun tidak semua masyarakat memahami bentuk dan fungsi variasi bahasa tersebut. Berdasarkan analisis, ditemukan 2 jenis variasi bahasa dalam slogan. Yang pertama yaitu variasi bahasa asing atau Indoglish. Contoh slogannya yaitu Always Love Fries dan King Size Plus Full Pleasure, di mana contoh itu menunjukkan penggunaan bahasa Inggris yang dikombinasi dengan teks lokal. Slogan-slogan ini bertujuan menarik perhatian masyarakat dengan penggunaan bahasa yang familiar. Yang kedua yaitu variasi bahasa gaul. Slogan seperti Endos mencerminkan penggunaan bahasa gaul yang digemari masyarakat setempat. Variasi ini menunjukkan fleksibilitas bahasa dalam menarik perhatian konsumen, meskipun mungkin tidak formal. Fungsi-fungsi variasi bahasa yang teridentifikasi dalam penelitian ini mencakup fungsi informatif, yaitu menyampaikan informasi yang jelas kepada konsumen. Yang kedua yaitu fungsi direktif, di mana mengarahkan konsumen untuk mengambil tindakan tertentu. Dan yang terakhir yaitu fungsi ekspresif, yaitu menyampaikan emosi atau motivasi kepada masyarakat. Meskipun variasi bahasa dalam slogan iklan dapat memperkaya komunikasi dan menarik perhatian, pemahaman masyarakat terhadap variasi ini masih menjadi tantangan.
Penelitian ini memberi wawasan penting tentang fenomena variasi bahasa dalam konteks iklan offline dan berkontribusi pada pemahaman di bidang sosiolinguistik. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan variasi bahasa dalam slogan iklan offline di Kabupaten Malaka semakin beragam, yang mencakup penggunaan bahasa Latin, Tetum, Dawan, dan bahasa Inggris. Meskipun variasi bahasa ini dapat menarik perhatian masyarakat, tetapi tidak semua orang memahami bentuk dan fungsi variasi tersebut. Identifikasi variasi bahasa mencakup bahasa asing dan bahasa gaul, dengan fungsi informatif, direktif, dan ekspresif. Itulah tadi pembahasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.